Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Mira di sini. Kali ini kita akan belajar tema 4B, subtema 2, masih dengan manfaat energi. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian mampu memahami pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban, serta kalian mampu menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Baik, pembelajaran 2 ini kita mulai dengan ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut. Laut, sungai, danau, dan air terjun merupakan contoh sumber air yang ada di bumi. Bumi dikenal sebagai planet biru karena wilayah bumi sebagian besar ditutupi oleh air. Air adalah sumber daya alam yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Air berperan besar bagi kelangsungan hidup di bumi. Coba kamu perhatikan kembali gambar-gambar tersebut, apa saja manfaat yang diperoleh makhluk hidup di bumi dengan keberadaan air yang berlimpah? Apakah makhluk hidup dapat bertahan hidup tanpa adanya air? Tentu saja kita sangat butuh dengan air karena air merupakan sumber kehidupan kita. Air tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dimanfaatkan untuk keperluan industri. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tingginya penggunaan air untuk kepentingan industri. Hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah air bersih menjadi terbatas. Air menjadi tercemar oleh limbah industri dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Marilah kita baca teks krisis air di Indonesia berikut. Krisis air bersih di Indonesia. Air bersih merupakan kebutuhan primer manusia. Itulah sebabnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan tanggal 22 Maret sebagai Hari Air Sedunia dengan tujuan agar setiap orang di dunia menghargai pentingnya air, terutama ketersediaan air bersih. Indonesia masih mengalami persoalan tersebut. Air yang mulai tercemar oleh limbah industri semakin mengurangi persediaan air bersih sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan air bersih juga dirasakan oleh masyarakat di beberapa daerah pedalaman, terutama saat musim kemarau tiba. Dua lembaga yakni UNICEF dan WHO menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 negara yang sebagian penduduknya tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih. Sehingga bulan September 2015, ketercapaian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan air bersih nasional tercatat kurang dari 40%. Tata kelola air yang kurang baik merupakan salah satu penyebab masalah tersebut. Pemilik industri atau perusahaan air cenderung lebih banyak menikmati fasilitas air bersih dibandingkan dengan masyarakat umum. Setelah kita membaca teks, kita tahu bahwa penyebab kelangkaan air bersih di Indonesia salah satunya adalah polusi air yang disebabkan karena limbah industri serta penggunaan air bersih secara berlebihan. Lalu, tanggapan dan saran untuk mengatasi masalah tersebut, kita hindari aktivitas apapun yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Nah, anak-anakku, kita tahu bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan air bersih. Akan tetapi, kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan air bersih secara bijak. Kita akan coba tuliskan. Nah, di sini Miss Mira akan menerangkan hak apa saja dan kewajiban apa saja mengenai air bersih. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan air bersih untuk mandi, serta mendapatkan air bersih untuk pertanian, dan tidak dihalangi untuk mendapatkan air untuk kebutuhan tanpa adanya hambatan.
Kita mendapatkan hak, maka kewajiban apa saja yang harus kita jalani? Yang pertama itu menghemat penggunaan air bersih, menjaga kebersihan dan kemurnian sumber air, menggunakan sesuai kebutuhan dan tidak menyia-nyiakan air, serta memanfaatkan air untuk kebutuhan orang banyak. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang melaksanakan hak dan kewajiban terhadap air bersih, marilah kita menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Salah satu pemanfaatan air adalah untuk menyiram tanaman atau mengairi sawah. Tanaman pertanian memerlukan air, tak terkecuali jagung. Jagung dapat diolah menjadi bahan makanan yang bermanfaat bagi manusia. Ayo kita menyanyikan lagu Menanam Jagung, ciptaan Ibu Sud, dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Mari anak-anak, kita mulai bernyanyi. Kalian ikuti dari rumah ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.